Untuk membangun image yang positif, kita harus memperhatikan attitude kita. Empat tips membangun image yang positif, karena image positif ini sangat penting banget gitu ya Pak F ya. Di Yes. zaman sekarang serba digital, semua tuh ada jejak digitalnya gitu ya. Sebelum kita ngomongin tentang yang digital-digital, kita mau masuk dulu ke tips yang ketiga, silakan Pak F. Oke. Nah, sebelum saya masuk tips, mungkin ada saya pernah dapat pertanyaan ya. Aha. Pak F, itu bisa nggak kita menciptakan image positif terhadap setiap orang? Yes. Nah, itu jawabannya adalah sebenarnya kita tidak bisa menciptakan image positif pada setiap orang yang kita kenal, ya. Karena itu tergantung dari persepsi mereka terhadap diri kita. Jadi setiap orang mungkin punya persepsi yang berbeda terhadap cara berpakaian, cara berbicara, gitu loh. Jadi tidak setiap orang yang kita temui kita bisa menciptakan image yang positif, ya, walaupun kita sudah ahli dalam hal itu. Tetap akan ada orang yang tidak senang dengan kita. Ya, karena seperti tadi mungkin mereka juga sudah mendengarkan isu-isu atau mendengarkan hal-hal yang jelek tentang kita. Jadi sebelum ketemu dengan kita sudah terbentuk image yang jelek duluan gitu loh. Ya. Jadi kita hanya bisa berusaha membangun, menciptakan image yang baik sehingga mereka mungkin bisa berpikir, ternyata yang saya dengar ini nggak seperti ini. Ternyata si Effendi itu ketemu orangnya seperti ini gitu. Saya dengar dia orangnya jutek, sombong. Tapi ternyata ketemu enggak, orangnya ramah kok, ngomongnya oke kok gitu. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Jadi kita bisa berusaha, tapi penilaian persepsi orang terhadap kita itu tergantung dari pola pikir mereka sendiri. Nah, itu kayak jawabannya gitu. Nah, oke. Kemudian yang menyangkut juga di tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga kita adalah tentang attitude ya. Untuk membangun image yang positif, kita harus memperhatikan attitude kita. Ya, attitude itu tingkah laku, cara berpakaian. Jadi tergantung di mana kita tinggal ataupun di mana kita bergabung dengan komunitas tersebut. Kalau Anda misalnya bergabung dengan atau ketemu dengan para misalnya orang dunia bank, bankir gitu ya. Nah, Anda juga harus punya attitude yang sopan. Ya, Anda duduk juga harus dengan sopan, Anda berpakaian juga rapi, pakai jas misalnya. Nah, sehingga terbangun image bahwasanya ini Anda benar-benar seorang banker yang profesional gitu loh. Nah, tapi misalnya Anda seorang musisi, apalagi musisi rock gitu ya, bayangin kalau Anda, Pak F, saya harus attitude harus sopan nih, pakaian harus sopan. Saya pakai jas, saya pakai dasi. Bayangin, seorang rocker pakai dasi itu gimana caranya gitu loh. Nah, jadi dalam bahasa Inggris ada pepatah mengatakan bahwasanya birds of same feathers flock together. Jadi burung yang dengan bulu yang sama kan berkumpul barengan. Maksudnya begitu. Maksudnya apa sih? Nah, kalau kita bergabung dengan komunitas tersebut, kita harus menyesuaikan diri. Ya, attitude kita, mungkin dengan cara berpakaian kita harus menyesuaikan. Dalam bahasa Indonesia kita kan juga ada pepatah di mana langit dipijak, mana bumi dipijak. Betul ya. Nah, itu anak-anak pasti tahu semua, tentu kita belajar di bahasanya. Ya. Nah, jadi di mana kita berada, kita harus menyesuaikan diri. Jadi kita ketemu dengan siapa, ya kita harus menyesuaikan diri. Nah, saya ini kenalan nih dengan para istilahnya para sales. Ya, Anda juga harus tahu membawakan diri secara sales itu gimana. Saya ketemu nih dengan para eksekutif. Nah, Anda harus bagaimana? Nah, saya sendiri waktu saya tinggal di Korea, saya belajar budaya mereka. Karena saya harus tahu budaya mereka itu gimana, sehingga saya bisa membangun suatu image yang bagus tentang saya. Ya, jujur waktu saya di Korea dulu, image orang Indonesia di banyak teman-teman saya itu kurang baik. Ya, karena apa yang mereka lihat itu mungkin dari orang-orang yang mungkin berbeda tingkat pendidikannya dengan saya gitu loh. Tapi begitu ketemu dengan saya, lihat saya, ternyata orang Indonesia tidak seperti itu ya gitu loh. Nah, dalam hal ini saya membangun image bukan diri sendiri, tapi saya membangun image diri saya sebagai seorang orang Indonesia gitu loh. Nah, ternyata beda ya katanya. Ya iya, karena saya mengikuti pola mereka. Ya, saya membiasakan, saya menyesuaikan diri. Cara mereka salaman. Kalau di Indonesia kan kita salaman dengan cara jabat tangan gitu loh. Kalau di sana jarang jabat tangan, biasa harus menunduk dulu. Ya, menunduknya 40 derajat katanya. Jadi seperti itu. Saya belajar juga di sana.
Nah, jadi kita menyesuaikan diri sehingga image kita bagus. Oh ya, ternyata kamu mau ya belajar budaya saya gitu loh. Kamu mau tahu tentang budaya saya itu bagus banget. Nah, apabila Anda juga bisa istilahnya sedikit-sedikit bahasa mereka, bahasa asli mereka itu mereka sangat happy banget gitu. Nah, jadi itu yang harus attitude. Nah, dress code juga sama. Anda harus bergabung komunitas mana, Anda harus mengikuti. Nah, Anda kalau misalnya ikut pertemuan meeting formal, Anda harus pakai dasi, ya, Anda harus pakai jas. Nah, tapi pada saat Anda ikut pertemuan tidak formal, Anda boleh milih batik misalnya. Kalau di Indonesia kan kita paling enak, ya. Pakaian menurut saya pakaian paling multifungsi batik gitu loh. Batik ya. Mau formal, mau tidak formal, pokoknya pakai batik aman. Gitu. Okay. Nah, saya biasa seperti itu. Jadi kalau saya menghadiri pertemuan, menghadiri meeting atau mau ketemu orang yang saya tidak tahu kondisi gimana, ya udah saya milih kostum batik aja gitu. Jadi orang akan impression, ini orang rapi gitu loh. Yes. Nah, jadi tergantung kita ketemu dengan siapa dan komunitas mana kita bergabung. Jadi kita perhatikan attitude kita. Jangan Anda bicara dengan eksekutif, tapi Anda menggunakan bahasa-bahasa sales, bahasa-bahasa pasaran. Mereka akan menilai Anda itu tidak sopan, ya. Anda menilai Anda itu tidak smart, tidak berpendidikan. Padahal sebenarnya mungkin di lapangan Anda menggunakan bahasa-bahasa seperti itu, gitu loh. Nah, jadi itu tips yang ketiga, gitu loh. Jadi jaga attitude Anda dan jaga pakaian dress code Anda, ya. Jadi seperti kami para trainer. Ya, para trainer, para coach, kami menjaga dress code kami juga. Walaupun mungkin nggak on duty, nggak ada training, pas mungkin ketemu di mall ya, kami tetap harus menjaga pakaian kami sopan. Bayangin, saya sekarang memakai jas, tapi tiba-tiba Mbak Audrey ketemu saya di mall, saya pakaiannya ala rocker gitu loh. Mbak Audrey pasti pusing, ini coachnya, ini seorang coach, trainer, atau seorang rocker gitu loh. Yes. Nah, tapi mungkin pada saat ketemu saya di acara festival musik, saya memakai pakaian rock, nah it's okay gitu loh. Wajar, ya. Nah, jadi sesuai, tempatnya yang sesuai gitu loh. Itu kira-kira tips yang ketiga dari saya. Oke? Oke.